Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu 12 April 2023 atau bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah. Yes, apa kabar hari ini keluarga Fast? Hari yang sangat luar biasa, dimana beberapa hari sebelum kemarin juga sudah diinformasikan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita semuanya. Dan tentunya juga kita akan berdialog di dialog interaktif bersama rekan-rekan dari Balkesmas Magelang. Dan sudah hadir di studio keluarga Fast untuk siang hari ini ada Ibu Wahyuni, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Tidak lupa juga keluarga Fast, ada rekan yang satu, ada Bapak Taufik Hidayat SKPNS. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Alhamdulillah luar. Iya, puasanya masih lancar ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik keluarga Fast dan juga semuanya juga untuk pagi hari ini tema kita adalah waspada penyakit malaria dan juga mudik sehat berkaitan dengan menjelang untuk Hari Raya Idul Fitri. Silakan untuk keluarga Fast yang ingin bertanya-tanya apa sih penyakit malaria itu dan bagaimana mudik sehat. Keluarga Fast bisa bergabung di 081578709640. Dan keluarga Fast, anggota keluarga ada yang mengalami keluhan, mungkin keluarga Fast ada yang keluarganya ada yang mengalami keluhan seperti demam, kemudian menggigil, sakit kepala, banyak berkeringat, kemudian lemas, pegal linu, mual muntah dan juga gejala anemia. Waspada dengan penyakit malaria ya. Musim hujan juga sudah mulai tiba. Jadi ada beberapa jenis penyakit yang perlu kita waspadai seperti malaria, dan nanti kita akan bahas bersama dengan rekan-rekan dari Balkesmas. Untuk itu masyarakat juga perlu mengenal lebih dekat tentang apa sih penyakit malaria ini, dan untuk tahu bagaimana mencegah dan juga mewaspadai penyakit malaria, kita simak dialog interaktifnya sampai nanti kelar jam 10, dan keluarga Fast juga bisa bergabung bersama rekan-rekan dari Balkesmas wilayah Magelang di 081578709640. Oke, siang hari ini kita mulai dari Ibu Yuni dulu ya Ibu ya. Iya, sebelum membahas lebih jauh nih Ibu, seperti apa sih perkembangan kasus malaria saat ini Ibu? Iya, baik, untuk malaria saat ini kita bicara di level Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota yang sudah dinyatakan eliminasi atau bebas 34. Iya. Jadi masih ada satu kabupaten yaitu Purworejo yang masih belum bebas malaria. Artinya belum bebas di sini, masih terjadi penularan di wilayah tersebut. Sementara untuk yang 34 kabupaten kota lainnya tetap ditemukan kasus malaria, tapi kita menyebutnya kasus import. Jadi tertularnya itu dari luar wilayah, kemudian kita temukan sakit di wilayah kabupaten kota tersebut. Kemudian untuk yang tahun 2023 periode sampai Maret ini kasusnya cenderung turun dibanding tahun 22. Iya. Kemudian Ibu bisa dijelaskan juga sebenarnya tuh apa sih penyakit malaria itu? Nih, kalau secara definisi malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Iya. Jadi yang betina saja. Kenapa yang betina? Karena yang betina ini secara tidak sengaja dia menghisap darah untuk mematangkan telurnya. Iya. Nah, pada saat itu jika nyamuk tersebut sudah terdapat Plasmodium, artinya dia sebelumnya menggigit orang sakit, nanti begitu menggigit orang sehat bisa menularkan. Jadi untuk penularannya 99% melalui gigitan nyamuk tadi. Kemudian yang 1% itu bisa dikatakan jarang, itu bisa melalui transfusi atau mungkin dari ibu hamil yang menularkan ke bayinya. Iya, jadi dari ibu hamil ke bayinya juga bisa begitu ya. Iya. Kita beralih ke Pak Taufik ini. Bapak, seperti apa sih perbedaan antara nyamuk penyebab penyakit malaria dengan jenis nyamuk yang lainnya, biar masyarakat itu paham dulu ini nyamuk bisa bawa penyakit menular tidak begitu? Untuk jenis nyamuk memang
banyak sekali nyamuk nggih. Iya. Terutama kalau untuk yang di malaria memang nyamuknya Anopheles. Nama nyamuknya Anopheles, jenisnya itu banyak. Ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium juga Anopheles. Kemudian untuk yang di jenis DB itu juga perantaranya juga nyamuk juga. Iya. Itu kemudian untuk kalau lihat dari ciri-ciri jenis nyamuknya itu kalau di DB itu dia ada bintik-bintik itu putihnya ya di bagian perutnya. Kemudian posisi dia itu hinggapnya juga akan beda. Jadi agak kalau untuk yang malaria itu menggigitnya bisa dikatakan nungging, membentuk sudut. Jadi gini, nungging. Kemudian untuk ciri-ciri khususnya dari nyamuk sendiri, apakah ukurannya lebih kecil atau lebih besar, bagaimana Bapak Ibu? Kalau ukuran sih sebenarnya relatif tidak terlalu kelihatan mencolok ya. Iya. Cuma dari perilakunya tadi, kalau yang malaria ini kan menggigit di malam hari. Iya. Sementara yang nyamuk seperti Aedes untuk demam berdarah menggigit pada siang hari. Kemudian tadi posisinya kalau kita perhatikan secara detail memang kalau yang malaria ini menungging, sementara jentiknya itu kalau di air sejajar kebalikannya. Sementara kalau yang DB itu menggigitnya sejajar, kemudian kalau jentiknya tegak lurus. Air. Iya, jadi memang kalau dari segi ukurannya tidak terlalu berbeda begitu ya. Cuman yang pasti di perutnya itu biasanya kalau yang bukan malaria ada bintik-bintiknya. Bisa dijelaskan juga ini Pak Taufik dan juga Ibu Yuni, seperti apa sih tanda dan juga gejala seseorang itu apabila terkena penyakit malaria? Ya. Untuk malaria dikenal adanya trias malaria ya. Jadi ada demam, ada menggigil, ada sakit kepala. Dan menggigilnya ini sangat khas ya, katanya dingin sekali sampai bisa dibilang kalau bisa itu mau selimutan pakai kasur gitulah ya, karena begitu dinginnya. Itu yang kemudian yang gejala lain ini bervariasi. Ada diare, kadang ada sakit kepala, ada nyeri otot dan lain-lain, dan itu tergantung tingkat endemisitasnya. Artinya orang yang tinggal di daerah endemis lama mungkin sudah sering kena malaria, gejalanya tidak begitu kelihatan. Kadang hanya pegel-pegel, itu diperiksa bisa saja ditemukan positif. Tapi kalau yang memang belum pernah atau mungkin baru pertama, semua gejala tadi biasanya akan sangat khas. Iya, jadi memang biasanya tuh berasa dingin begitu ya Bu ya. Dan dinginnya tuh mungkin bisa berasa dingin banget, karena tadi Bu Yuni juga sudah menyampaikan bisa sampai mau selimutan pakai kasur gitu ya. Saking dinginnya. Baik, keluarga FAS, silakan Anda bisa bertanya jawab bersama dengan rekan-rekan Balkesmas Wilayah Magelang berkaitan dengan tema kita di hari ini, yaitu waspada penyakit malaria dan juga tentang tips mudik sehat di 081578709640. Dan sesaat lagi kami akan kembali keluarga FAS tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Family Radio. 90.1 FAS FM Magelang, keluarga FAS. Kita masih di dialog interaktif bersama rekan-rekan dari Balkesmas Wilayah Magelang dengan tema waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Jadi untuk keluarga FAS yang ingin bertanya-tanya apa sih penyakit malaria dan bagaimana sih mudik yang sehat, silahkan Anda bisa bergabung di 081578709640. Dan keluarga FAS, keluarga Anda mungkin ada yang saat ini sedang mengalami sedikit keluhan seperti demam, menggigil, sakit kepala, banyak berkeringat, lemas, atau bahkan pegal linu, ada yang mual muntah dan gejala anemia. Waspada dengan penyakit malaria ya. Musim penghujan juga sudah mulai tiba, ada beberapa jenis penyakit yang perlu kita waspadai seperti penyakit malaria. Dan untuk itu keluarga FAS, kita masyarakat perlu mengenal lebih dekat tentang penyakit malaria. Tadi Bu Yuni juga sudah menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri dari penyakit malaria tersebut. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya bagaimana penularannya dan seperti apa ciri-ciri dari nyamuk yang bisa menularkan penyakit malaria tersebut. Kita sambung lagi Bu Yuni dan juga Pak Taufik ya. Iya,
Ibu dan juga Bapak, adakah upaya bagi masyarakat nih agar terhindar dari penyakit tersebut? Karena memang diketahui penyakit itu bisa menular gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan banyak ya untuk upaya pencegahan melalui menghindari gigitan nyamuk. Iya. Karena nyamuk menggigitnya malam hari, jadi bisa tidur menggunakan kelambu, Iya. kemudian menutup dengan kawat kasa ya pada lubang-lubang air yang rumah yang terbuka, ventilasi yang terbuka. Kemudian sering kita temukan di desa-desa atau di daerah tertentu memelihara ternak besar ya, dalam hal ini sapi misalnya di dalam rumah. Itu untuk lebih amannya untuk pencegahan malaria sebaiknya ditempatkan di luar rumah. Di luar rumah. Kemudian juga kita bisa setiap keluar malam ya otomatis harus memakai baju lengan panjang atau memakai obat nyamuk. Kemudian kita juga bisa melakukan pembersihan lingkungan karena bedanya adalah jentik nyamuk malaria ini atau jentik nyamuk Anopheles ini suka di air yang langsung berhubungan dengan tanah. Jadi berbeda dengan DBD. DBD biasanya di air-air yang ada medianya, di bekas gelas minum atau bekas kaleng cat dan sebagainya. Jadi kemudian bisa dengan mengurangi jentik nyamuk dengan memelihara ikan pemakan jentik. Kemudian bisa juga kita budidaya tanaman pengusir nyamuk. Bisa macam-macam tanaman hias, ada lavender, ada daun mint, sekaligus bisa mencegah mengusir nyamuk, bisa kita manfaatkan juga. Kemudian ada daun kemangi juga, kemudian tanaman marigold itu yang bunganya kuning atau oranye, itu yang baunya agak kurang enak sih. Jadi itu memang dari baunya itu mungkin bisa mengusir nyamuk. Kalau dalam orang kampung mungkin keningkir itu ya Bu ya? Kayak keningkir atau maaf ada yang menyebut tele ayam. Itu enggak, karena baunya nggak enak. Kemudian sebenarnya kita juga yang lebih penting adalah pengamatan atau surveillance, karena mungkin posisi di Jawa Tengah ini kan memang sudah rendah, jadi artinya kemungkinan ada penularan itu pada saat ada kasus impor tadi. Kasus impor tadi, dan di situ memang kita membutuhkan peran serta masyarakat ya, apalagi dari kita sektor kesehatan kan tidak tahu ada orang pulang, ada orang mudik dan sebagainya. Artinya di situ kita perlu kewaspadaan mereka untuk supaya periksa. Kemudian contoh yang sederhana misalnya kayak di perguruan tinggi, misalnya kayak yang dekat sini ya, mungkin di Unima, mungkin mahasiswanya ada yang dari Papua atau dari mana. Nah itu lebih bagus pada saat mereka habis pulang ke sana datang bisa di screening atau diperiksa. Baik Ibu, kalau tadi Bu Yuni sudah menjelaskan bagaimana kita tetap harus menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Kalau dari segi makanan sendiri bagaimana Ibu? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa membuat kita itu badannya bisa dibilang kebal begitu Bapak, Ibu? Kalau makanan sih nggak ada ya. Karena kan malaria ini sebenarnya jenisnya ada dua ya, ada falciparum, ada vivax yang banyak ditemukan di Jawa Tengah. Kalau yang falciparum ini begitu minum obat sampai tuntas sesuai dosis ini insya Allah sembuh. Tapi kalau yang namanya vivax ini bisa kambuh ya, karena parasnya itu ada di dalam hati. Jadi sewaktu-waktu kondisi tubuh tidak fit dia bisa kambuh atau relapse. Jadi ini karena pengaruhnya adalah ketahanan tubuh ya. Mungkin salah satunya makanan secara tidak langsung ya. Tapi kalau jenis makanan habis makan apa gitu tidak ada. Bu Yuni tadi kan sudah dijelaskan juga berkaitan dengan ciri-cirinya kalau misalkan kena penyakit malaria itu seperti demam, kemudian menggigil atau sakit kepala dan lain sebagainya. Biasanya tuh kalau masyarakat kalau misalkan aduh demam dikiranya masuk angin begitu. Nah langkah-langkah apa sih Bu yang bisa diambil masyarakat kalau misalkan sebenarnya itu tuh penyakit yang memang harus diperiksakan begitu Ibu, biar buatannya nyepelekan begitu ya Ibu ya? Betul. Jadi kan memang malaria ini juga bisa menimbulkan kematian ya kalau terlambat ditangani. Jadi kuncinya adalah diagnosa dini dan pengobatan cepat. Jadi artinya begitu ada gejala bisa diperiksa dan diobati. Obatnya pun gratis ya dari pemerintah. Jadi artinya begitu ada gejala tersebut bisa langsung periksa ke puskesmas atau rumah sakit. Kadang-kadang
gejalanya kan hampir mirip dengan penyakit yang lain. Nah, di sini biasanya petugas kesehatan membedakannya adalah dengan menanyakan atau anamnesanya riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria, atau pernah atau tidak sakit malaria sebelumnya, karena tadi saya sampaikan kan ada yang bisa kambuh ya. Jadi bisa saja dia tidak pergi ke daerah endemis, tapi dulu pernah yang namanya Vivax tadi memang bisa kambuh. Jadi itu nanti diperiksa. Kemudian kalau memang positif diberikan obat, harus minum habis dan sesuai dosis yang telah ditentukan. Jadi kalau minumnya anjuran dokter diminum sekali, ya diminumnya nanti sekali, jangan dipecah, dibikin 2 kali gitu. Kemudian kadang gejalanya itu minum obat belum habis sudah hilang. Nah, ini tetap disarankan harus diminum sampai habis. Iya, Ibu tadi juga dijelaskan bahwasanya kemungkinan 1%-nya itu bisa menularkan dari ibu hamil ke anaknya. Ada nggak sih Bu beberapa tips yang agar hal itu tidak terjadi begitu Ibu? Iya, kalau itu memang jarang terjadi, mungkin di Jawa Tengah selama ini baru ditemukan 2 kali. Tapi kalau itu memang sampai saat ini belum ada upaya yang harus bisa dilakukan, karena memang ibu hamil yang sakit malaria ini kan obatnya berbeda dengan yang orang tidak hamil. Jadi artinya salah satu jenis obat ini kontraindikasi untuk ibu hamil, sehingga artinya ibu hamil ini masih bisa tetap positif. Ada kemungkinan memang ke bayinya bisa menularkan, tetapi kalau untuk orang lain di sekitar bisa dilakukan dengan ibu hamil tersebut harus tidur memakai kelambu, sehingga begitu digigit nyamuk nanti tidak menularkan ke orang lain, atau artinya nyamuk tidak menggigit dengan tidur memakai kelambu. Jadi memang di daerah-daerah tertentu dari pemerintah membagikan kelambu yang sudah mengandung insektisida. Jadi kelambunya itu khusus yang daerah-daerah malaria, kelambunya juga tanpa pintu, sehingga nanti misalnya sudah ngantuk lupa menutup pintunya itu sudah diantisipasi, sehingga nyamuk nanti tidak bisa masuk, atau dengan adanya insektisida ini begitu menempel juga nyamuk bisa mati. Tapi tadi dijelaskan Ibu bahwasanya kadang kan nyamuk bisa menggigit dari satu orang ke orang lain yang bisa menyebabkan penularan tersebut ya Ibu ya. Boleh nggak sih Bu sebenarnya kalau kita itu misalkan tidur terus menyalakan kayak sejenis obat nyamuk agar nyamuknya itu ya mati di situ begitu Ibu? Berbahaya tidak Ibu untuk kesehatan? Iya, tadi saya sebutkan termasuk bisa memakai obat nyamuk, tapi artinya kalau obat nyamuk ini kan bahan kimia ya, artinya tidak bisa kita pakai secara terus-menerus. Sebenarnya paling bagus ya tadi misalnya tidur memakai kelambu, meskipun kelambunya tidak mengandung insektisida, tapi kan nyamuk juga nanti tidak bisa masuk. Kemudian juga tadi bisa menanam tanaman pengusir nyamuk, atau dengan mengurangi gantungan-gantungan baju yang ada di kamar. Jadi memang gantungan-gantungan baju gitu juga bisa berpengaruh banget untuk berkembang biaknya nyamuk ya Ibu ya. Untuk istirahat. Apalagi kalau misalkan aduh besok mau dipakai lagi gitu ya Ibu ya, jaket-jaketnya, tasnya. Pak Taufik dan juga Ibu, bagaimana sih dengan upaya program-program pemerintah terkait dengan pencegahan penyakit malaria tersendiri? Untuk program pemerintah memang kita secara nasional targetnya eliminasi pada tahun 2030. Kemudian untuk Jawa Tengah sebenarnya tahun 22, tapi saat ini masih tersisa 1 kabupaten. Jadi yang penting adalah tadi kebijakannya adalah diagnosa dini dan pengobatan cepat. Kemudian juga pengamatan tadi namanya surveillance terus menerus, kemudian juga pengendalian vektor ya. Jadi selain pengendalian vektor atau pencegahan oleh masyarakat di daerah-daerah endemis malaria juga ada kegiatan penyemprotan rumah ya, beda dengan fogging. Untuk DB kan dengan pengasapan, kalau itu dinding rumahnya yang dicat. Kemudian tadi ada kelambunisasi massal. Kemudian juga yang penting tadi adalah peningkatan keterlibatan masyarakat. Sehingga memang untuk daerah-daerah yang kita menyebutnya reseptif ya, reseptif itu di situ terdapat nyamuk yang memang berpotensi menimbulkan penularan,
Itu memang harapannya setiap ada pendatang nanti dihimbau untuk bisa segera diperiksa sehingga tidak terjadi keterlambatan dan menimbulkan penularan. Oke, Ibu tadi kan dijelaskan bahwasanya kita juga peran masyarakat itu sangat penting. Apakah ada kriteria tersendiri, Bu, mungkin dari lingkungan yang agak pegunungan atau perkotaan yang sering menjadi sarang dari penyakit malaria, dari nyamuk malaria sendiri? Ya, jadi ada banyak sekali jenis nyamuk ya. Mungkin yang di Jawa Tengah itu yang ditemukan seringnya ada 4 spesies, dan ini tempatnya juga berbeda-beda, tapi rata-rata adalah di daerah yang pegunungan. Iya. Di daerah pegunungan, kemudian genangan airnya tadi yang sering ditemukan adalah biasanya kalau di sawah itu sawah yang terasiring ya, yang namanya yang sawahnya bukan sawah datar itu. Nah di situ artinya kan daerah pegunungan. Kemudian di sungai-sungai juga biasanya ditemukan di genangan-genangan yang di pinggiran sungai. Kemudian kalau di daerah yang kota kita memang selama ini belum pernah menemukan nyamuk Anofelesnya, dan mungkin memang kalau bisa dikatakan daerah kota biasanya kan cenderung untuk Aedes ya, untuk demam berdarah. Oke, jadi memang untuk kriteria dari lingkungan sendiri, kalau ada yang lembab atau mungkin bisa jadi sarang nyamuk, memang harus segera dibersihkan begitu ya, Ibu ya. Oke, sedikit tips juga dong Bapak Ibu agar keluarga kita itu bisa terbebas dari penyakit malaria itu bagaimana, Ibu? Ya, sebenarnya untuk daerah Magelang dan sekitarnya ya, kecuali Purworejo ini kan sebenarnya sudah bebas ya, artinya sudah tidak terjadi penularan. Namun daerah-daerah tersebut terdapat nyamuk penularnya. Iya. Nah, jadi sewaktu-waktu ada orang sakit yang terlambat ya, karena itu penularan terjadi kan karena keterlambatan. Oke. Jadi begitu ada gejala diobati, insya Allah sembuh, tidak menularkan. Nah, tadi kalau yang terlambat artinya di situ ada parasitnya, jadi ibaratnya sudah menjadi gametosit, ini siap ditularkan. Ini tipnya ya, selain menjaga kebersihan lingkungan tadi, dengan surveillance migrasi tadi ya, kita pengamatan migrasi. Jika ada pendatang biasanya atau keluarga atau siapa saja di daerah endemis atau dari Papua atau dari Papua Barat, Nusa NTT, Maluku, kemudian beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini ya sebaiknya dilakukan screening atau pemeriksaan sehingga tidak berpotensi untuk menularkan ke masyarakat sekitar. Oke, jadi memang masyarakat juga memang selain harus menjaga kebersihan lingkungan, otomatis juga menjaga diri kita sendiri begitu ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Yuni dan juga Pak Taufik. Kita akan break sebentar, dan untuk keluarga Fas yang ingin bertanya-tanya seputar tentang penyakit malaria dan juga mudik sehat, silahkan keluarga Fas bisa kirimkan pertanyaannya di 0815-7870-9640. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Dialog Interaktif bersama Balkesmas Wilayah Magelang. 90.1 Fast FM Family Radio. 90.1 Fast FM Magelang, keluarga Fast masih bersama dengan Ernia dan juga rekan-rekan dari Balkesmas Wilayah Magelang. Dan hari ini kita juga masih di dialog bersama dan membahas tentang waspada penyakit malaria dan juga mudik sehat. Dan masih di studio, dan hari ini sesuai tema kita akan membahas tentang waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Tadi Bu Yuni sudah menjelaskan banyak banget berkaitan dengan kasus-kasus malaria. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana masyarakat agar tidak terhindar dari penyakit tersebut, kemudian program-program pemerintah dan juga tips keluarga agar terbebas dari penyakit malaria. Kita beralih ke Pak Taufik ya, Pak Taufik. Iya. Keluarga Fas dan juga Pak Taufik, ini mendekati Idul Fitri, masyarakat kita kan punya kebiasaan atau tradisi yang namanya mudik nih, Pak. Ya, seperti apakah sih bagaimana sih Pak mudik yang sehat itu sebenarnya? Memang sesuatu itu hal yang sangat ditunggu-tunggu ya, iya, untuk semua masyarakat, terutama di Indonesia juga, karena itu juga sudah tradisi yang dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya kita lihat dulu arti mudiknya. Mudik, iya. Dari Prof. Hedi menyampaikan bahwa memang itu asal dari bahasa Melayu. Yang artinya udik, ya. Udik artinya pulang kampung. Bisa jadi
dia dari kota pulang ke kota atau ke desa tempat dia asal, dia kembali lagi. Oke. Jadi memang sangat hal yang momen sangat ditunggu-tunggu, Iya. terutama Kaum mudik. muslim ya. Iya. Oke. Lalu apa ini Pak, mudik yang sehat ini yang seperti apa? Beberapa hal memang kita perlu perhatikan juga, karena kita juga walaupun mudik kita juga harus perhatikan kesehatan juga. Jangan sampai kita juga dalam perjalanan mungkin sampai ke rumah, hal yang kita harapkan kan dari awal, dari berangkat sampai ke tempat tujuan dan pulang kembali ke daerah lagi juga dalam kondisi yang sehat. Itu memang ada beberapa hal memang kita pastikan dulu. Memang yang pertama kita rencanakan rutenya dulu, rute perjalanannya dulu. Yang penting aman. Iya. Satu hal yang penting yaitu amannya. Kemudian rute perjalanan itu kita perhitungkan lama perjalanannya, durasinya, kemudian kondisi kendaraannya juga. Untuk itu hal yang sangat memang perlu diperhatikan, apalagi ketika kita memakai mudik dengan kendaraan pribadi. Memang itu harus diperhatikan kondisi kendaraannya, kemudian hal lainnya mungkin kampas remnya, kemudian kondisi mobil dia dengan rute perjalanannya itu kita perhatikan dia kuat atau enggaknya, dengan lokasi yang mungkin naik turun atau lain sebagainya itu. Kemudian di sini jangan lupa yang kedua, bawalah obat-obat pribadi. Apalagi dengan orang yang punya riwayat penyakit tertentu, itu harus sangat apalagi ini aja untuk perjalanan pasti kan melelahkan ya. Karena memang perjalanannya kan jauh, pasti akan mengurangi fisik kita, dan itulah salah satu rentan ketika jangan sampai kita terkena penyakit ada di situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga jangan dipaksakan ketika kita sudah merasa capek, ngantuk juga ya Bapak ya. Kalau memang sudah merasa nggak kuat, capek, istirahat. Dan sekarang banyak hal sudah disediakan posko-posko untuk mudik. Manfaatkan itu untuk kita istirahat, ada di situ. Oke. Kemudian dari sisi kesehatan sendiri apa saja sih Pak yang sebenarnya bisa kita lakukan agar selama perjalanan itu kita tetap sehat gitu, apalagi untuk para pemudik yang mungkin menggunakan sepeda motor gitu ya Pak ya, yang notabene kita kena angin terus begitu. Jangan lupa kalau masker ya, terutama untuk mengemudi sepeda motor, pakailah masker untuk menghindari paparan sinar juga, kemudian ada paparan dari polusi udara juga. Itu hal yang perlu kita juga persiapkan juga untuk kita pakai masker. Kemudian jangan membawa muatan yang melebihi batas. Apalagi sepeda motor ya. Ada yang berisi 3, ada tambahan lagi barang-barang di belakang. Belum lagi anaknya 2 di bawah gitu ya Pak ya. Lihat aja di televisi kan banyak yang tahun kemarin, yang ini ya janganlah. Selain membahayakan nanti untuk pengendara yang lain, tentu kita juga menjaga agar kita tetap sehat juga ya Bapak ya. Bapak ada rekomendasi apa nih agar kesehatan kita tetap terjaga, mungkin dengan konsumsi vitamin-vitamin apa gitu, agar selama perjalanannya yang jauh ini kondisi kesehatan kita tetap terjaga, biar besok di pas lebaran ini kita tetap sehat Bapak. Nah, itu salah satu tadi kita juga harus persiapan untuk obat pribadi juga, yaitu jangan sampai kita yang sering dengan gejala-gejala yang mungkin kepala ringan, sakit kepala, mungkin ada demam, lain sebagainya, itu kita sudah punya obat untuk persediaan di kita sendiri. Kemudian hindari itu makanan yang tidak sehat, apalagi perjalanan jauh, banyak warung-warung, toko di pinggir jalan, belum tentu kondisi yang pengolahan makanannya juga di situ bagus. Apalagi dengan makanan yang kondisi terbuka, itu memungkinkan sekali virus, faktor bakteri juga ada di situ. Kemudian biasanya memang
apalagi yang hobi kulinernya, nah itu sambil memanfaatkan momen perjalanan, dia sambil aja, apa gitu aja yang ada dia ambil gitu Iya. aja. Nah, itu kita juga harus perhatikan itu juga. Iya, jadi memang makanan-makanan, apalagi kalau misalkan berbuka itu orang Indonesia punya tradisi makan gorengan gitu ya Pak ya. Ya itu tanpa gorengan belum tentu. Iya. Terus nanti sepanjang perjalanan langsung bikin ngantuk gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Taufik bisa kasih sedikit tips juga nih, tips khusus agar pemudik ini bisa dibilang perjalanannya itu lancar. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kendaraan pribadi, bagaimana dengan pemudik yang menggunakan transportasi umum seperti mungkin menggunakan bus atau mungkin pesawat terbang atau bahkan kereta api dalam kondisi yang mungkin penumpangnya tuh banyak banget dengan background yang berbeda-beda begitu ya Pak. Bagaimana Pak, ada tips khusus nggak nih untuk keluarga Fas yang mau mudik menggunakan transportasi umum? Jadi, untuk transportasi umum memang pemudik bisa sebagai untuk pengemudi atau juga sebagai pemudik juga. Iya. Untuk pemakai yang dengan transportasi umum, salah satu jadi fisik juga harus kita perhatikan. Yang pertama kondisi fisik juga harus kita perhatikan. Kemudian jangan lupa pakai masker dan pakai cuci tangan sebelum dan sesudah kita memegang sesuatu yang benda asing yang ada di situ. Jadi di situ kemudian usahakan kalau untuk ke belakang atau kemudian kita sudah ke tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan ke toilet sudah ada, jadi sampah juga harus dibuang sesuai dengan tempat yang sudah disediakan juga gitu. Iya, karena memang kalau di tempat umum biasanya kalau misalkan mau ke toilet juga harus waspada juga ya Pak ya. Karena juga di situ kan banyak bakteri dan virus juga. Iya, jadi memang para pemudik ini baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum memang masker adalah nomor satu ya Pak ya, tamengnya biar walaupun memang kondisi saat ini Pak PPM sudah dicabut, tapi tetap harus perhatikan protokol yang ada. Oke, siap. Baik, Bu Yuni dan juga Pak Taufik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fas FM di 081578709640. Sebelum kita nanti akan menutup temuan kita di siang hari ini, sudah ada sekitar 5 atau bahkan 7 pertanyaan akan kita jawab ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada Pak Hasan. Ibu dan juga Bapak dari Balkesmas izin bertanya, apakah penyakit malaria juga bisa menyerang anak-anak di bawah umur ini, Bu Yuni? Bagaimana? Baik, terima kasih Hasan ya. Iya. Jadi karena penyakit malaria itu kan ditularan oleh nyamuk ya. Jadi nyamuk kan juga tidak memilih-milih siapa yang mau digigit. Jadi artinya semua kelompok umur berisiko untuk terkena malaria ya. Bahkan mulai dari bayi, anak-anak sampai ke dewasa semua bisa tertular. Walaupun kadang untuk di daerah-daerah endemis mungkin usia dewasa lebih berisiko, misalnya karena terkait aktivitas keluar pada malam hari misalnya. Tapi sekarang pun kan anak-anak juga malam juga banyak yang diajak juga. Jadi semua kelompok umur berisiko tertular. Oke, tapi bagaimana Ibu dengan penanganannya apabila anak di bawah umur yang terkena malaria? Ya, obatnya sama, cuma nanti dibedakan di dosisnya ya, dosisnya karena sesuai berat badan. Iya. Jadi penanganan pertamanya memang harus dibawa ke bidan mungkin ya kalau anak-anak kecil ya. Sebenarnya karena harus langsung diperiksa laboratorium, jadi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oke, siap. Jadi kalau misalkan Pak Hasan ini ada anak-anak di bawah umur yang kok ciri-cirinya seperti kena malaria begitu ya, bisa langsung dibawa ke puskesmas begitu atau ke rumah sakit. Karena pengobatan malaria tidak bisa diberikan hanya berdasarkan gejala. Tapi harus dibuktikan dengan pemeriksaan lab. Memang di situ ditemukan plasmodium atau kita sebut parasit malaria, baru nanti diberikan pengobatan. Oke, siap. Selanjutnya di belakangnya Pak Hasan, Pak Taufik dan juga Bu Yuni ada pertanyaan dari Mbak Nurul. Berapa lama sih Dok biasanya durasi demam yang disebabkan penyakit malaria ini? Iya, durasinya kan tadi mulai tadi mulai dingin itu kan juga sekitar 15 menit sampai 1 jam, kemudian habis itu panas juga berkisar antara 1 jam, kemudian setelah itu berkeringat, kemudian bisa berulang, besok muncul lagi seperti itu. Jadi memang tidak menentu begitu ya untuk durasinya. Jadi artinya
korban demamnya ini tidak terus-menerus. Jadi kan dingin, kemudian nanti panas, berkeringat, kemudian nanti hilang, kemudian bisa mual-mual besok, juga ya. Iya, besok bisa terulang lagi. Oke, begitu Ibu Nurul. Jadi memang durasinya tidak bisa dipastikan seberapa lamanya. Yang pasti gejala-gejalanya itu seperti demamnya tuh benar-benar dingin banget begitu ya Ibu ya. Terus dan berulang bukan terus-menerus. Iya, berulang, kemudian bisa berkeringat juga, bisa mual dan juga muntah. Dan selanjutnya pertanyaan, selamat pagi dokter, dari Mbak Mia yang ada di Magelang. Bagaimana cara penyembuhan apabila sudah terkena penyakit malaria agar tidak kambuh lagi? Tadi sudah diinformasikan bisa kambuh dalam beberapa waktu yang akan datang juga. Iya. Jadi terima kasih Mbak Mia. Tadi saya sampaikan bahwa malaria untuk di Jawa Tengah ini ditemukan ada 2 macam ya, ada namanya falciparum dan yang kedua ada namanya vivax. Yang falciparum ini pengobatannya 3 hari, jadi kalau diminum sesuai dosis yang telah ditentukan, ini insya Allah bisa sembuh tuntas. Kemudian yang namanya vivax ini pengobatannya 14 hari. 14 hari ini memang harus diminum habis juga. Jadi kadang kita temukan mungkin hari keempat gejalanya sudah hilang, kemudian obatnya tidak dihabiskan. Nah ini yang berpotensi terjadi relapse ya, memang atau kambuh. Karena memang yang jenis vivax ini parasitnya itu tidak langsung habis ya, artinya parasit bisa bersembunyi di hati. Jadi begitu kondisi tubuh sewaktu-waktu tidak fit nanti bisa relapse. Jadi artinya satu-satunya upaya tadi kalau memang sudah terkena, obat harus diminum habis sesuai anjurannya, dan kalau yang memang harus diminum tadi saya sampaikan sekaligus ya harus diminum sekaligus, tidak dibagi 2 kali atau 3 kali sehingga nanti penyerapan dalam tubuhnya bisa maksimal. Jadi memang obatnya dari dokter harus dihabiskan begitu ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan juga dari Mas Nur Aziz yang ada di Borobudur. Selamat siang Ernia dan juga Ibu Bapak Dokter. Malaria apakah menular dari manusia ke manusia? Jika kita baru saja kembali dari perantauan, apa juga harus melakukan isolasi begitu? Iya, tadi penularannya kan memang dari manusia melalui perantaraan nyamuk. Artinya penularannya tidak langsung ya, tidak langsung, beda dengan TBC misalnya begitu kena bersin atau apa ya. Jadi tadi memang orang yang sakit misalnya bisa dikatakan dari perantauan ini terlambat ditangani ya. Kalau yang masih awal masih ada gejala itu langsung diobati kan sembuh ya. Tapi kalau penanganannya terlambat entah karena ketidaktahuan, kan kadang-kadang juga mungkin habis bepergian dari daerah endemis tapi tidak tahu ya, atau kadang-kadang juga ditemukan pengobatannya tadi karena terlambat. Jadi artinya di situ parasitnya begitu digigit nyamuk nanti kan menularkan ke orang yang sehat sehingga bisa terjadi penularan. Jadi memang kalau ada gejala ya sebaiknya langsung diperiksakan, atau tadi lebih aman lagi kalau memang datang dari daerah endemis sebaiknya walaupun tidak muncul gejala bisa dilakukan pemeriksaan juga supaya bisa ditemukan lebih dini. Iya, antisipasi juga ya Ibu ya. Iya. Terakhir Pak Taufik dan juga Ibu, pertanyaan datang dari Bunda Tia yang dari Gerabak. Bagaimana sih Dok membedakan demam biasa dengan demam malaria, karena kita masih seperti masih awam dengan malaria begitu. Iya. Ya, karena memang sebenarnya di Magelang Restina ini sudah bebas ya. Jadi demamnya seperti tadi saya sampaikan ada namanya trias ya, disebut dengan trias malaria karena tadi ada demam, menggigil, kemudian berkeringat banyak, kemudian nanti panasnya normal, kemudian nanti besok bisa berulang lagi seperti itu. Sementara mungkin penyakit-penyakit yang lain itu kalau demam kan terus menerus ya, terus menerus, terus kemudian tidak disertai menggigil yang sangat khas tadi yang saya sampaikan, sangat dingin tadi. Jadi memang yang membedakan itu biasanya kalau malaria itu demamnya itu nggak terus menerus begitu ya Ibu ya. Jadi memang kadang bisa turun normal, tapi kadang bisa kambuh lagi dan keringatnya juga banyak begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih keluarga Fas yang sudah bertanya di 081578709040. Tadi ada Pak Nur Aziz, ada Ibu Tia, Mbak Mia dan lain sebagainya. Terakhir Bu Wahyuni dan juga Pak Taufik, sebelum kita akhiri untuk sesi dialog kita di hari ini,
Silahkan mungkin akan memberikan sedikit statement sebelum kita closing. Boleh dari Bu Yuni atau dari Pak Taufik, monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya mungkin banyak keluarga, saudara atau tetangga yang mungkin mudik dari daerah endemis, terutama daerah-daerah dari luar Jawa yang tadi saya sebutkan, perlu kita waspadai kalau memang ada gejala untuk segera diperiksakan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian kita yang berada di Magelang dan sekitarnya juga tetap melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi penularan dan pada akhirnya kita bisa mewujudkan Jawa Tengah bebas malaria. Iya. Mungkin dari Pak Taufik mau menambahkan? Karena kita juga ini momen untuk mudik, jadi mudik yang sehat. Iya. Ya, yang pertama jangan lupa pilih rute perjalanan sebelum melakukan mudik, karena itu juga hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, rencanakan bawakan obat-obat pribadi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa makan makanan yang sehat dan hindari makanan yang kurang sehat. Iya. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya, kalau merasa capek, lelah, segeralah untuk istirahat. Jangan memaksakan untuk masih melanjutkan perjalanan. Oke. Kemudian terakhir, kelola stres dengan baik. Oke. Karena perjalanan itu yang pertama jelas macet, lalu lintas padat, pasti kita stres di jalan. Ya. Jaga mood gitu ya Bapak. Ya, itu mungkin dari kami. Oke, terima kasih Bu Wahyuni, terima kasih Pak Taufik untuk bincang-bincang yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semuanya agar kita terhindar dari penyakit malaria dan juga penyakit-penyakit yang lain, sehingga menjelang di Lebaran kita bisa tetap sehat, bagi yang mudik juga bisa tetap sehat, mudik dengan sehat. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Taufik. Sama-sama. Iya, demikian keluarga FAS dialog interaktif bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Ada Ibu Wahyuni, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan juga Bapak Taufik Hidayat, SKPNS, dan tentunya juga tetap di 90.1 FAS FM Magelang, karena sampai nanti di jam 11 kita akan melanjutkan di FAS Familia. Terima kasih dan tetap di 90.1 FAS FM Magelang.